saya pergi ke 10, 20, 30 mall itu ditolak semua. Sampai Kerawang, Cikarang saya jalanin itu semua, sampai ke Bandung segala macam. Ya udah pokoknya pengen buka satu toko dulu nih di mana gitu. Satu toko aja masih ditolakin waktu itu tuh ya. Ditolak habis coach. Itu kita mau bayar loh, bukan kita nggak mau bayar, kita mau bayar. Bukannya waiting list, bukannya gua tungguin lu waiting list nggak, lu nggak deh gitu kira-kira ya. Jadi kita nggak dapet respon sama sekali kalau buat itu. Tapi yang kebetulan waktu itu ada satu tempat. Billy, terus cerita 2011 nih, ayo. Itu gimana asal mulanya kok Kopi Janji Jiwa ada? Nah, itu ceritanya kalau bisa untold story, Bill. Jadi sebenarnya kalau 2011 itu saya udah mulai main di bisnis F&B, dulu main bubble tea. Dulu saya pertama kali tuh main bisnis F&B, nggak punya pengalaman. Jadi dulu itu nyari apa namanya Kalais Bubble Tea kalau ada yang tahu di sini. Gitu. Kalais ya. Kalais. Itu saya co-foundernya gitu. Itu saya ngejalanin tuh ngalamin lah kayak teman-teman yang baru pernah buka usaha gitu ya. Mau cari tempat. Dulu tuh kalau mau apa-apa harus ke mall karena memang dulu itu kan mall itu nomor satu ya. Kalau sekarang kan memang ya tren itu mall gitu. Jadi mall pun kalau kita nobody, kita itu kayak nggak siapa-siapa, itu juga mereka nggak mau kasih kesempatan ya, karena mereka mungkin kan dari resiko juga gitu ya, kalau nggak Tapi ya itu yang saya jalanin, saya pergi ke 10, 20, 30 mall itu ditolak semua, sampai Kerawang, Cikarang saya jalanin itu semua, sampai ke Bandung segala macam. Ya udah pokoknya pengen buka satu toko dulu nih di mana gitu. Satu toko aja masih ditolakin waktu itu tuh ya. Ditolak habis coach. Itu kita mau bayar loh, bukan kita nggak mau bayar, kita mau bayar. Bukannya gua tungguin lu waiting list nggak, lu nggak deh gitu kira-kira ya. Jadi kita nggak dapet respon sama sekali kalau buat itu. Tapi yang kebetulan waktu itu ada satu tempat di Jakarta memang ngasih kita kesempatan. Kita buka di sana dan ketika itu kita buka, karena mallnya masih baru juga, omsetnya nggak bagus gitu. Nah, disitulah saya berpikir gitu. Di sini produknya ada, brandnya ada, tapi kenapa sih kita apakah salah lokasi? Lokasi juga nggak ada privilege buat tempat lagi kan, karena modal sudah keluar. Nah keluarlah kita kayak memperkenalkan kita punya brand, kita menceritakan tentang story brand kita, mengajak teman-teman kita. Nah muncul itu, kalau misalnya gua bukain di tempat lain, boleh nggak? Gua ambil konsepnya dari lu aja gitu. Nah itu muncul development ke arah ini, kayaknya bisnis ini bisa dikembangin ke arah franchising gitu. Nah itu awal mula kenalan saya kepada bisnis kayak kemitraan gitu. Ini semua bisa dimitrain gitu. Ini Billy ceritanya udah lagi bangunnya Janji Jiwa atau masih Kalais Bubble Tea? 2011 itu masih belum Janji Jiwa gitu. Jadi itu first experience running a business gitu. Jadi develop sistem sendiri. Jadi dari dulu kebetulan ya memang suka belajar sama Google. Jadi sistemnya seperti itu. Sama ya baca-baca buku aja gitu secara ini. Karena ya itu yang paling gratis, paling murah untuk dilakukan kan. Setelah itu ya memang kebetulan saya suka dulu pas masih tahun 2011-2012 tuh ke tempat teman saya Anomaly Coffee yang di Senopati dulu tempatnya satu. Jadi Ivan sama Argam itu ownernya. Saya takjub sebenarnya kayak kopi Indonesia itu banyak banget gitu. Terus kok beda-beda ya rasanya ternyata ya gitu. Jadi itu menjadi saya kayak oke. Jadi ini sekarang saya udah ada satu bisnis, saya dapat gaji, saya pengen sekolah lagi nih. Sekolahnya apa ya? Ya saya bilang kalau sekolah S2 atau apa ya ntar lah gitu. Sekolah skill dulu deh gitu. Jadi saya ambil kelas barista. Setelah kelas barista saya ambil lagi kelas roasting. Ini padahal bukan buat jualan, cuma buat equipping diri sendiri aja karena suka gitu. Saya ambil tapi Billy udah punya bisnis yang mulai jalan bagus ya? Bilang bagus sih nggak bagus, cuman maksudnya yang menghasilkan lah ya coach, ada hasilnya gitu ya, nggak gimana gitu. Itu saya ambil juga. Jadi apapun yang saya dapat saya tetap reinvest lagi ke kelas seperti itu, tapi apa yang saya suka gitu. Iya, seperti itulah coach. Jadi itu yang saya lakukan gitu. Nah singkat cerita sih itu semua juga yang menjadi saya punya kayak fondasi lah ya dengan itu untuk membangun ya Kopi Janji Jiwa ini di tahun 2011 gitu.
Jadi udah ada 2018 ya. Betul, 2018 kita mulai dengan brand itu Kopi Janji Jiwa. Aha. Bill, kan pertanyaan banyak orang yang belum punya bisnis adalah, wah si Billy mah enak, wah si Coach Jonas mah enak karena punya network, apa punya modal, apa segala macam gitu kan ya pertanyaannya. Gue mulainya gimana nih kata dia. Nah, mungkin boleh cerita nih ya, versi Janji Jiwa nih mulainya gimana nih, Bill? Iya, itu selalu sih orang banyak yang ngomong kayak ya enak enak ini enak itu kan. Kan kelihatannya di sekarangnya gitu. Tapi pas awal-awal kan memang nggak tahu kan siapa Janji Jiwa, nggak tahu juga kita kan gitu. Jadi it's normal ya menurut saya ya buat ini. Dan itu saya selalu sukanya kenapa? Sebenarnya one of the challenges ketika kita buka itu kan kita pernah introduce kita punya Kopi Janji Jiwa ke banyak orang gitu. Banyak yang skeptik juga, banyak yang ini biasa aja, ini kayak gimana. Tapi one thing that kita realize itu kayak ya justru karena begitu kita terchallenge gitu. Gimana cara melakukan yang impossible to be bisa jadi possible gitu. Ini nggak pernah bisa ngelakuin ini secepat ini gitu. Nggak pernah nih. Jadi kita set number in mind gitu. Kita nggak punya modalnya. Jadi harus ngapain? Jadi kita analisa problemnya, kita lihat caranya solusinya apa, kita strategiin ke sana dan kita pakai. Nggak usah ribet-ribet. Saya mau capai 1000 outlet, saya nggak punya modalnya, kita harus pakai jalur kemitraan. Kemitraan berarti kita harus bikin sistem yang kuat, kita bikin sistem yang kuat. Setelah itu problemnya apa lagi, kita tackle one by one di sana. Jadi ini bukan proses dalam 1 hari, enggak. Itu kita jalan ini proses terus, perbaiki terus, proses terus, perbaiki terus, tapi memang dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Ya, jadi artinya banyak waktu yang nggak tidur lah gitu istilahnya coach gitu. Sleepless night gitu ya. Sleepless night sebenarnya. Orang melihatnya di atasnya aja nih bebek lagi tenang gitu ya, di atas danau indah banget gitu ya. Dia kagak tahu kakinya kita begini luar biasa sebelumnya gitu ya. Betul coach, betul. Gitu ya. Iya, ya. Bill, berarti apa satu kejadian duka yang jadi pembelajaran waktu bangun Janji Jiwa, Bill? Adakah gitu? Sejauh ini sih kalau saya sih prinsipnya semangat entrepreneurs itu yang duka itu jadi suka ya, karena ya yang selalu banyak point of kayak breakdown itu kayak apakah saya sanggup untuk menjalani ini, bukan aja karena misalnya omsetnya jelek atau apa, bukan karena itu aja, tapi karena beberapa juga karena saya itu cuma 1 orang doang loh gitu. Ini timnya sebesar ini, apakah saya sanggup buat menghandle tim sebesar ini gitu. Apakah saya, jadi dukanya itu lebih ke arah kayak problemnya besar, orangnya besar, gimana cara kita handle ini gitu. Itu lebih ke mental sih sebenarnya. Jadi saya ngerasa jadi entrepreneur itu banyak mental stages gitu ya. Pertama to break down the barrier, how to start. Itu paling pertama biasanya. Betul. Ada lagi gimana cara ini kita bisa menghasilkan uang sustain. Setelah itu mulai lagi. Ini mengenai kayak management capability gitu. Apakah saya cukup bagus untuk menjalankan usaha yang sebesar ini? Apakah saya sanggup sendiri atau saya perlu bantuan? Itu ada lagi. Memang banyak barrier yang saya very fun gitu. Ya, very fun itu artinya ya challenging lah ya. It's fun ya, Bill. That's why business is fun gitu ya gitu. Itu pun ada disclaimer, Bill, kalau tahu cara praktisnya. Betul. In the spirit of it kan, itu paling penting. The spirit, yang penting kita punya spiritnya gitu. Itu menurut saya. Wow, oke. So Billy basically begitu bangun bisnis ini langsung naik atau ngalamin masa susah dulu? Itu yang saya pengen dengar. Bisa dibilang 6 bulan pertama itu kita nggak banyak ekspansi ya. Jadi saya buka 6 toko sendiri waktu itu, putaran uang sendiri doang waktu itu. Itu banyak yang kenal gitu. Jadi kita juga sempat ngerasa kayak kok stuck gitu. Lumayan ada waktu. Tapi ya kita mulai beriklan kan. Mulai kita pakai cara-cara relate ke advertising dari IGS, dari mana, kita mana. Nah, itu mulai pick up gitu. Jadi evaluasi penting ya coach ya menurut saya ya. Jadi every 3 months, every month kita ada reporting, every 3 months kita evaluasi. Ketika terjadi, nah itulah kita mencari cara lagi gimana caranya buat overcome ini gitu. Nah, itu yang kita lakukan sebenarnya gitu. Jadi nggak langsung naik, kita tuh banyak evaluasi, tweaking kiri, tweaking kanan
ini jalan atau enggak, ini berhasil atau enggak, kita harus ngapain lagi. Selalu deh itu non-stop ya gitu. That's why it's very fun. Some people merasa itu problematic, tapi kalau kita lihat dari kacamata yang berbeda, itu it's fun gitu kan ya. Ya, problem ya semuanya pasti ada problem ya. Hidup juga pasti banyak problem ya coach ya, pasti kan begitu. Cuman ya kita harus tahu timing juga. Kita harus balance lah, basically balance ya. Between problems, between time for ourselves itu juga harus pas gitu. Untuk sampai sekarang sih masih dilakukan gitu. Time to ourselves, time to family, ya itu tentu kita harus harmony ya. Itu penting. Ya, itu penting. Oke, good. Makanya family is number one. Kalau buat saya value-nya family is number one. Terus anak saya nanya, Tuhan nomor berapa ya? God is everything gitu kan ya. Jadi lebih gede dari number one gitu kan. Tapi family is number one, God is everything gitu. Terus ditanya lagi sama anak saya, bisnis berarti prioritas keberapa Dad gitu ya. Well, family is number one, God is everything, business is fun. Nah, kenapa bisnis nggak fun? Kalau bisnisnya profitable dan satu lagi bisa autopilot gitu kan ya. Betul. Ya, kerja keras dulu lah ya, bikin sampai akhirnya bisa autopilot. So balik lagi ke Billy ya. 2011, 2021 sampai sekarang nih, apa turning point yang bikin Billy jadinya terbang lebih tinggi? Satu kisah turning point yang you remember ketemu ini atau oh iya ini pencerahan atau breakthrough apa tuh? Turning point apa yang Billy alamin terus jadinya ada Janji Jiwa sekarang yang sekali lagi buat yang baru nonton, Billy dan tentu bareng sama tim dan semua karena anugerah Tuhan juga ya Bill. Itu 900 outlet dalam 2,5 tahun itu unbelievable sih, itu achievement sih. Apa Bill? Turning point-nya Billy? Ketika mungkin self reflection kali ya, kayak mindsetnya dirubah gitu ya. Jadi ketika kita melihat the businessnya itu dari segi kayak satu Indonesia waktu itu kita lihatnya gitu, itu kita ngeliat potensinya adalah bukan seberapa banyak uang yang bisa didapat duluan atau seberapa banyak ini yang bisa didapat duluan, tapi kita harus bisa men-scale up satu bisnis gitu. Scaling up itu kata-katanya sebenarnya. Itu mata itu terbuka ketika belajar mengenai scaling up. That's why the number 900 itu karena ada proses namanya scaling up. Nah, ketika bisnis menjadi di scale up, banyak sekali hal-hal strategi-strategi mana yang harus di standardize. Nah, itu turning point. Ketika kita realize that to scale up itu harus mempunyai fundamental yang kuat, infrastruktur yang kuat. Nah, itu kita fokuskan. Nah, itu menjadi sampai sekarang inilah coach gitu. Jadi turning point-nya ketika kita realize on that gitu. Bahwa bisnis itu harus bisa di scale up gitu ya Bill ya. Betul. Salah satunya ya. Oke. Makanya banyak orang yang terjebak di bisnisnya karena dipikirnya semuanya memang harus gua walaupun punya karyawan tapi sumbernya dia terus gitu kan. Berarti itu bukan jadi entrepreneurs tapi jadi hamsterpreneur, itu bahaya tuh gitu ya. Hamsterpreneur mana nih? Saya punya bonekanya nih. Nah ini hamsterpreneur berarti sibuk terus tapi di situ terus gitu ya Bill ya. Betul. Boleh jadi, begitu ya bisnis. Itu ya penting untuk melakukan tadi seperti coach bilang kan, dimana kita nggak boleh terjebak. Artinya kita harus bisa melakukan standarisasi supaya itu bisa berjalan gitu. Itulah yang itu salah satu poin penting ya, autopilot juga gitu ya, seperti itu bisnis. Betul. Bukan cuma profitable tapi autopilot gitu ya.